I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Wulandari, Prodi BKPIB Angkatan 2022. Yang pertama, definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum. Dalam pendidikan, kepemimpinan ialah suatu metode mempengaruhi dan potensi, mengkoordinir, serta menggerakkan seluruh anggota organisasi dalam dunia pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang efisien dan efektif demi tercapainya tujuan pendidikan. Pemimpin pada lembaga pendidikan haruslah memiliki kewibawaan atau power, sifat-sifat, keterampilan, serta fleksibilitas. Sedangkan tujuannya ialah peningkatan sumber daya manusia, anggaran untuk belanja, fasilitas, serta korelasi masyarakat. Tujuan pada lembaga pendidikan akan tercapai apabila pemimpin bisa terus maksimal memimpin untuk mencapai tujuan. Pemimpin harus memiliki kemampuan seperti proses mensugesti, memberi dorongan, memberi bimbingan, memberi arahan, dan mampu menggerakkan orang lain agar pengaplikasian, pengembangan pendidikan, dan pengajaran dapat berjalan secara efisien dan efektif pada proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting, mengingat fungsi dan pemimpin sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Pada dasarnya, setiap instansi atau lembaga pendidikan memerlukan seorang figur pemimpin yang akan membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pendidikan di lembaga itu. Pemimpin yang baik tentu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan pengetahuan tentang memimpin. Jika pemimpin yang akan memimpin pada suatu lembaga pendidikan tidak memiliki kedua hal itu, maka akan sulit melaksanakan fungsi dan perannya sebagai pemimpin. Yang ketiga, tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. A. Tugas. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerjasama melalui pendekatan persuasi dan kesepakatan. Kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai pertemuan, kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada satu organisasi pun yang berjalan mulus tanpa masalah. Demikian pula sekolah. Sebagai suatu organisasi tidak luput dari berbagai persoalan dan kesulitan. B. Fungsi kepemimpinan pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut. Kepemimpinan pendidikan sebagai manajer, sebagai pemimpin, dan sebagai pendidik. Akan tetapi, secara lebih rinci, Departemen Pendidikan Nasional membagi fungsi kepemimpinan pendidikan menjadi 7, sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor atau penyelian, leader, inovator, dan motivator, disingkat sebagai MSLIM, dapat diringkas menjadi 3 unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan pendidikan sebagai manajer mencangkup di dalamnya fungsi sebagai administrator dan supervisor.
Yang kedua, kepemimpinan pendidikan sebagai pemimpin mencangkup di dalamnya fungsi sebagai inovator dan motivator. Dan yang ketiga, kepemimpinan pendidikan sebagai pendidik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.